Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dasima Nur Payu Harahap. Di video kali ini saya akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Gadis Pesisir karya Nunu Y. Kusmiana menggunakan metode semiotika. Peneliti menggunakan novel Gadis Pesisir karya Nunu Y. Kusmiana sebagai data sumber utama. Novel ini diterbitkan pertama kali pada Januari 2019, terbitan dari Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Kemudian, menggunakan beberapa sumber data terbaik, baik itu jurnal, buku, dan beberapa lainnya sebagai bahan telaah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika dari Charles Sanders Peirce. Oleh karena itu, telaah akan lebih berfokus pada teori yang dipaparkan oleh Peirce, khususnya 3 tahap dalam pemaknaan tanda. Representasi masyarakat pinggiran akan dianalisis menjadi 3 tahap yang disebut semiosis berdasarkan dari signifier atau representamen, objek, dan interpretan yang ditemukan. Pertama, peneliti akan mencari yang ada pada novel. Penyerapan representamen yakni dilihat tanda menurut quasi-psych, sin-psych, dan legi-psych. Kedua, penunjukan representamen pada objek, melihat tanda pada ikon, indeks, dan simbol. Kemudian, penafsiran lebih lanjut berdasarkan rimi, disi-psych, dan argumen. Semua data akan diperoleh melalui pengamatan setiap kata, frasa, dan kalimat atau tindakan dalam cerita yang ada hubungannya dengan masyarakat pesisir. Yang baik melalui kutipan atau penggambaran tokoh yang kemudian akan dikaitkan satu sama lain sehingga dapat diberikan kesimpulan representasi masyarakat pinggiran. Batasan pada penelitian ini adalah pada teori semiotika Charles Sanders Peirce saja tidak akan mengarah pada telaah sosial. Untuk itu memang diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkapkan gejala sosial. Semiotika dalam novel Gadis Pesisir karya Nunu Y. Kusmiana menggunakan 3 tahap dari Charles Sanders Peirce. Yang pertama, signifier atau representamen, yaitu pesisir atau sin-psych. Yang kedua, interpretan atau bagian kemiskinan atau rimi. Yang ketiga yaitu referen, kurus indeks, hitam indeks, rakus indeks, makan simbol, dan yang terakhir pakaian di bagian simbol. Pada tahap yang pertama adalah representamen atau signifier pada kata pesisir. Kata pesisir pada makna yang sebenarnya adalah lokasi pada daerah dekat pantai. Namun, pada makna yang lain, pesisir dapat diartikan tidak hanya tentang lokasi, namun juga kehidupan yang mengarah pada serba kekurangan. Kata pesisir ini termasuk dalam yakni tanda atas dasar tampilannya dalam penyataan. Pada bagian belakang novel Gadis Pesisir juga telah disebutkan oleh Nunu sendiri bahwa latar perkampungan nelayan dipilih sebagai usaha kritiknya atas perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Merujuk pada latar perkampungan nelayan yang diusung dalam cerita, dapat diketahui juga kata pesisir di sini memberikan banyak makna di dalamnya yang erat hubungannya dengan kehidupan sosial, tidak hanya sekedar makna tempat. Kemudian kita berlanjut pada tahap yang kedua yakni referen atau objek. Objek menurut Peirce berdasarkan objeknya tanda dibagi menjadi 3 yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon dimaknai sebagai tanda yang ada secara alamiah namun tidak mencakup citra realistis. Dalam novel Gadis Pesisir ditemukan ikon dalam beberapa wujud makanan seperti pada kutipan ini. 1 piring bubur nasi bukan untuk sekali makan. Itu untuk makan siang dan makan malam. Saat itulah semua anak keluarga Umar tahu ikan menjadi barang langka, beras apalagi. Keluarga Mama digambarkan sebagai nelayan miskin yang untuk makan saja kesusahan, di mana beras yang dimiliki hanya mampu dimasak menjadi bubur tanpa lauk. Bubur di sini menjadi sebuah tanda yang menjadi simbol kekurangan masalah perekonomian. Sedangkan di sisi lain disebutkan Wening setiap hari dibuatkan nasi goreng telur oleh ibu Jawa. Beras dan telur merupakan makanan langka yang cukup mahal di Papua.
sehingga dua makanan tersebut menjadi tanda bahwa hanya orang yang berkemampuan secara finansial saja yang dapat memakannya setiap hari, seperti keluarga ibu Jawa. Simbol berikutnya yang ditemukan adalah pakaian. Pakaian yang dipakai oleh Halijah adalah pakaian sederhana. Ketika ibu Jawa memberikan pakaian dalam kepada Halijah karena tidak muat dipakai oleh putrinya. Halijah dicemooh oleh Mamak Nur ketika ketahuan mencuci pakaian dalam yang bagus tapi bekas orang lain. Pakaian ini menjadi simbol kekurangan atas kebutuhan ekonomi yang dialami oleh keluarga Halijah. Beberapa indeks yakni hitam, rakus, dan kurus. Kata hitam kerap kali disebutkan dan dicirikan kepada karakteristik masyarakat pesisir yang bekerja keras sebagai nelayan. Hidup sebagai nelayan tentu menjadi hal yang biasa terkena terik matahari sehingga membuat kulit menjadi hitam, sebagaimana kutipan berikut. Padahal, hampir semua laki-laki dewasa di kampung ini pergi melaut dengan mengenakan celana selutut adanya. Kehidupan di daerah pesisir pantai sudah tentunya kebanyakan mata pencaharian adalah sebagai nelayan. Hitam di sini adalah hasil dari kerja keras. Tidak hanya itu, hitam yang ada pada Halijah juga dikarenakan kerja kerasnya membantu pekerjaan rumah tangga. Cuaca di Papua sangatlah panas. Beraktivitas di luar ruangan tentu juga akan berpengaruh pada kulit. Indeks yang lain dapat dilihat dari tubuh Halijah yang kurus. Ini menandakan kekurangan gizi yang dialaminya karena makanan yang dikonsumsi memang sangat kurang untuk mencukupi gizi anggota keluarga yang banyak. Halijah boleh dikata umurnya sudah jadi gadis muda. Umurnya sudah 14 tahun. Umurnya sudah 14,5 tahun. Meski tubuhnya kelewat kurus dan membuat terlihat seperti bocah 11 tahun. Indeks yang terakhir adalah rakus. Dus, adik Halijah digambarkan orang yang sangat rakus sehingga berapapun yang diberikan makanan dalam keluarga, ia tidak pernah puas. Kemiskinan membuat Dus sangat rakus terhadap makanan, sehingga ia rela untuk melakukan perbuatan tercela, yakni mencuri untuk memenuhi hasratnya yang tidak puas dengan makanan yang diberikan di rumah. Hal ini terdapat dalam kutipan, mungkin karena sering kelaparan, Halijah yakin itu Dus-Dus tumbuh menjadi bocah kecil yang banyak merepotkan mamak dan bapak. Selanjutnya adalah interpretan. Dari pemaparan hubungan antara tanda-tanda yang saya sebutkan, makna mengarah pada kemiskinan, di mana tanda-tanda yang ditunjukkan menggambarkan keadaan yang serba kekurangan secara ekonomi sehingga berakibat pada masalah sosial. Bahan baku makanan yang menjadi hal yang susah. Meski begitu, dalam cerita juga diceritakan keberagaman hidup yang tidak hanya mengeneralkan seluruhnya pada kemiskinan, namun juga memberi gambaran tentang pendatang yang sukses yang juga hidup di daerah pesisir. Baik, sampai di sini saja video saya ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.